Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Rohidandres dari kelompok 3 Kenalkan, saya Gita Yosendra dari kelompok 3 akan menjelaskan 3 macam teori menjelaskan tentang agenda setting teori. I got zero friends. Yang pertama itu Technology Determinism Theory. Technological Determinism adalah teori reduksionis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara teknologi dan sifat masyarakat. Teori ini mencoba menjelaskan siapa atau apa yang bisa memiliki kekuatan pengendali dalam urusan manusia. Teori ini mempertanyakan sejauh mana pemikiran atau tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor teknologi. Istilah determinisme teknologi diciptakan oleh Thorstein Veblen, dan teori ini berkisar pada proposisi bahwa teknologi dalam masyarakat dapat mendefinisikan sifat aslinya. Teknologi dipandang sebagai kekuatan pendorong budaya dalam suatu masyarakat dan menentukan jalannya sejarah. Karl Marx percaya bahwa kemajuan teknologi mengarah pada cara produksi yang lebih baru dalam suatu masyarakat, dan ini pada akhirnya mempengaruhi aspek budaya, politik, dan ekonomi suatu masyarakat, sehingga dengan demikian pasti mengubah masyarakat itu sendiri. Marx menjelaskan pernyataan ini dengan contoh bagaimana masyarakat feodal yang menggunakan penggilingan tangan perlahan berubah menjadi masyarakat kapitalis industri dengan diperkenalkannya pabrik uap. Yang kedua, Technology of Innovation Theory. Teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Teori difusi inovasi dipopulerkan pada tahun 1964 oleh Everett Rogers dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation. Ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Teori yang dikemukakan oleh Rogers tersebut yakni bahwa inovasi yang terdifusi ke seluruh masyarakat dengan pola yang dapat diprediksi. Rogers juga mendefinisikan difusi inovasi sebagai sebuah proses yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi demikian perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial. Yang ketiga, Use and Gratification Theory. Use and Gratification merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian tentang penggunaan media. Teori ini memberikan perhatian pada apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Teori yang awalnya dikembangkan Cars and Graphic memiliki banyak perkembangan, khususnya pada konsep gratifikasinya. Perkembangan yang pesat ini muncul setelah berkembangnya media baru atau internet. Tulisan ini mengkaji state of the art theory tersebut pada 13 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa teori tersebut sering dijadikan teori inti dalam kajian penggunaan media. Ada kalanya berupa beberapa penelitian memadukan teori kedua tersebut teori tersebut dengan teori media dependensi. Kendati pun berbeda dalam hal asumsi dan konsepnya, kedua tersebut memiliki kesamaan dalam hal titik fokusnya yang memusatkan kajian pada khalayak dan sama dalam hal tradisi teorinya, yaitu sosiopsikologis. Konsep gratifikasi teori ini cenderung semakin beragam. Media yang memenuhi kebutuhan khalayak mengalami perkembangan dari media tradisional ke media baru atau internet. Bahkan ke aplikasi tertentu, pendekatan penelitian yang digunakan umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei. Seringkali didukung juga dengan pendekatan kualitatif. Survei yang dilakukan umumnya sudah lazim dilakukan secara online. Sekian presentasi dari saya. Untuk 2 macam teori lagi akan dijelaskan oleh rekan saya Gita. Agenda setting teori. Agenda setting teori adalah sebuah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang
bagi publik. Teori ini pertama diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Profesor Maxwell Mascomb dan Donald Shaw. Dan adapun asumsi dasar agenda setting, yaitu yang pertama, media tidak mencerminkan realitas. Yang kedua, fokus media pada isu tertentu membuat khalayak merasa isunya penting. Dan jenis-jenis agenda setting. Jenis-jenis agenda setting ada 3. Yang pertama, agenda setting publik. Agenda setting publik yaitu ketika masyarakat menentukan agenda cerita mana yang dianggap penting. Dan yang kedua, agenda setting media yaitu ketika media menentukan agenda cerita mana yang dianggap penting. Dan yang ketiga yaitu agenda setting kebijakan, ketika agenda publik dan media mempengaruhi keputusan membuat kebijakan publik. Faktor penentu agenda setting yaitu gatekeeping. Menurut Lumen, gatekeeping adalah serangkaian checkpoint yang harus dilalui berita sebelum muncul di masyarakat. Melalui proses ini, ada pihak yang memutuskan apakah sebuah kisah harus dilihat dan didengarkan oleh masyarakat. Gatekeeping juga bertujuan untuk menjaga kedamaian dan stabilitas publik. Selanjutnya yaitu media critical theory. Media critical theory ini atau biasa disebut dengan kritis teori media berasal dari aliran ilmu-ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxisme. Teori kritis melihat bahwa media tidak lepas kepentingannya, terutama syarat kepentingan kaum pemilik modal, negara atau kelompok yang menindas lainnya. Dalam artian ini, media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah realitas yang dihasilkan oleh media bersifat bias pada dirinya sendiri atau terdistorsi. Selanjutnya, teori kritis melihat bahwa media adalah pembentuk kesadaran. Representasi yang dilakukan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat lebih dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks pengaruh kesadaran. Media massa merupakan produk yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah. Jadi, fokus kajiannya adalah fungsi-fungsi apa yang harus dilakukan oleh media massa di dalam masyarakat. Pendefinisi dan reproduksi realitas yang dihasilkan oleh media massa tidak hanya dilihat sebagai akumulasi fakta atau realitas itu sendiri. Reproduksi realitas melalui media merupakan representasi tarik ulur ideologi atau nilai sistem yang memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Kritik teori melarang bahwa pengetahuan adalah kekuatan untuk memahami bagaimana seseorang ditindas sehingga orang dapat mengambil tindakan untuk mengubah kekuatan penindas. Teori kritis memungkinkan kita membaca produksi budaya dan komunikasi dalam perspektif yang luas dan beragam. Ia bertujuan melakukan eksplorasi refleksif terhadap pengalaman yang kita alami dan cara kita mendefinisikan diri sendiri, budaya kita, dan dunia. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 3. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.